Kisruh cat pesawat, Wisma Hambalang bercat biru, jejak mantan yang bertahan, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Sikap cerewet kader Demokrat yang terlihat tidak terima soal cat pesawat kepresidenan yang semula berwarna biru menjadi merah putih akhirnya menjadikan olok-olokan warganet di sosial media. Bagi saya secara pribadi, pergantian dari biru ke merah putih itu istimewa. Jokowi sedang memperlihatkan kepada rakyat dan dunia internasional, merah putih adalah lambang bendera negara kita. Maknanya dalam, tidak sekedar ganti warna saja, tapi hal ini berbeda dengan kader Demokrat. Andi Arief, Ketua Bapilu Partai Demokrat yang banyak dikutip oleh berbagai media, memberi pernyataan, pergantian cat pesawat disinyalir upaya pemerintahan Jokowi menghapus jejak SBY. Rupanya Andi Arief lupa kalau pesawat itu milik rakyat Indonesia, dibeli dari uang rakyat, bukan milik Demokrat atau SBY. Lagi pula pergantian cat pesawat kepresidenan bukan untuk hapus jejak SBY. Toh manfaatnya dan fungsinya sama, tidak berubah. Justru menurut warganet, pemerintah sekarang masih baik hati menyisakan beberapa proyek mangkrak untuk dijadikan kenangan. Dengan kata lain, pemerintah tidak menghapus jejak. Jadi semestinya Andi Arief dan kawan-kawannya itu tidak perlu khawatir, jejak SBY masih ada. Nah, siapa yang tidak tahu Wisma Atlet Hambalang atau oleh warganet biasa sebut Candi Hambalang? Beberapa hari belakangan ini kembali viral. Pasalnya ada foto beredar di sosial media Wisma Atlet Hambalang bercat biru seperti yang dilansir oleh suara.com berikut ini. Viral Wisma Atlet Hambalang dicat biru dan ada bendera Demokrat. Ini adalah hasil editan. Hal itu menyusul ramai-ramai polemik pengecatan warna pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Para kader Partai Demokrat mengkritik keras keputusan tersebut. Setelah itu muncul foto editan proyek Hambalang berwarna biru tersebut beredar dan diunggah oleh akun @ngehz. Dalam kicauannya, dia membahas soal warna pesawat kepresidenan yang sebelumnya berwarna biru dan diganti jadi warna merah dan putih. Menurut akun tersebut, sebenarnya warna biru juga bisa dimaknai dengan peristiwa penyebekan bendera Belanda di Hotel Oranye Surabaya, di mana para pejuang membuang warna biru dan menjadikannya bendera merah putih. Warna yang nabrak dengan RI dulu, sejarahnya yang biru itu disobek dan dibuang, maka lahirlah merah putih. Tapi pakar kondematika malah pengen pertahanin birunya. Cuitnya dikutip Hobbs pada Kamis 5 Agustus 2021. Kemudian bersamaan dengan kicauannya itu, dia pun mengunggah sebuah potret yang memperlihatkan mega proyek Wisma Hambalang dicat berwarna biru dan dikibarkan pula bendera Partai Demokrat. Usut punya usut, foto tersebut hanyalah editan dan meme sindiran belaka. Dalam foto itu terlihat pula narasi yang menyindir soal penolakan dari Partai Demokrat terkait pergantian cat pesawat kepresidenan yang semula berwarna biru menjadi merah. Silakan Demokrat kalau tidak terima warna biru dicat ulang, bisa cat Hambalang aja sepuasnya, bunyi narasi dalam gambar tersebut. Terlihat pula dalam meme sindiran tersebut bangunan Wisma Atlet di Hambalang diedit dengan warna biru. Kemudian di bagian atap bangunan itu berkibar pula bendera lambang Partai Demokrat. Kendati demikian, tidak diketahui lebih lanjut siapa pihak yang membuat meme penuh sindiran tersebut. Gelombang protes kader Demokrat soal cat pesawat ini memang cukup menyita perhatian warganet. Antara lucu, aneh, gemas, dan jengkel campur aduk menjadi satu. Akhirnya, yang dapat dilakukan oleh para warganet dengan melakukan berbagai macam ekspresi, bentuk jawaban dan sindiran. Salah satu caranya dengan membuat meme. Memang akhir-akhir ini Partai Demokrat memang seperti sengaja berakrobat ke sana kemari. Pernyataan-pernyataan mereka kerap membuat warganet kesal. Dari ketua umum mereka AHY, diikuti para kader sampai istrinya Anissa Pohan, beberapa kali terlihat berseteru dengan warganet. Partai Demokrat sering memberi kritik kepada pemerintah. Akan tetapi ketika dibalas kritik oleh warganet atau penggiat sosial media menjadi berang. Ujung-ujungnya para warganet atau penggiat sosmed yang memberikan jawaban menohok atas cuitan atau pernyataan mereka dikatakan buzzer RP. Memang sebutan buzzer RP adalah cara terakhir para politisi atau pengamat bahkan simpatisan mereka yang tersudut dalam berargumentasi. Terlihat kumpulan orang kalah maunya mencubit tapi tak mau dicubit. Para kader Demokrat dan simpatisannya itu semestinya sadar, melawan buzzer itu sama saja melawan rakyat Indonesia. Buzzer itu juga kumpulan masyarakat, bahkan para buzzer itu sudah memproklamirkan diri sebagai buzzer NKRI, yang artinya mereka hanya ingin negara Indonesia ini dalam kondisi damai dan kecintaan mereka diwujudkan dengan menyerang pihak-pihak yang berusaha membuat gaduh dan kisruh di NKRI. Bagaimana menurut Anda? Kacau, ternyata masih ada lagi kelebihan bayar temuan BPK, ditulis oleh Sardi di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Kelebihan bayar
Apa yang ada di benak kalian saat mendengar istilah ini? Pastinya menggelikan sekaligus kesal, bukan? Harusnya itu bisa dianggap sebagai kecerobohan dan pemborosan yang keterlaluan, karena itu uang rakyat. Itu dianggap sebagai tindakan semena-mena karena mentang-mentang bukan uang sendiri lantas dipakai secara sembarangan dan tanpa perincian yang matang. Beberapa waktu lalu BPK temukan beberapa proyek kelebihan bayar, tapi baru-baru ini ada kabar ternyata ada proyek yang juga terjadi kelebihan bayar. Ada lagi yang lain ternyata. BPK membeberkan Pemprov DKI Jakarta kelebihan membayarkan gaji dan tunjangan kinerja daerah pada pegawai mereka pada tahun 2020 mencapai 862,7 juta rupiah. Terdapat pembayaran gaji dan TKD kepada pegawai pensiun atas permintaan sendiri, pegawai wafat, pegawai yang melaksanakan tugas belajar, dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin senilai 862,7 juta rupiah. Tulis laporan BPK. Untuk pegawai pensiun, satu orang pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah pensiun per 1 Januari 2020, tetapi masih menerima gaji senilai 6,334 juta rupiah. Untuk pegawai pensiun atas permintaan sendiri atau APS masih menerima gaji sebanyak 12 orang dari 6 OPD, yaitu Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau DPHK, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian atau DKPKP, Dinas Pendidikan dan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur. Gaji yang diberikan kepada pegawai yang telah pensiun tersebut seluruhnya mencapai 154,9 juta rupiah. Untuk pegawai wafat yang masih menerima gaji atau TKD atau TPP sebanyak 57 orang dari 7 OPD. Gaji dan TKD atau TPP yang diberikan kepada pegawai yang telah wafat tersebut seluruhnya senilai 352,9 juta rupiah. Untuk pegawai melaksanakan tugas belajar tapi masih menerima TKD atau TPP sebanyak 31 orang dari 8 OPD, seluruhnya senilai 344,6 juta rupiah. Untuk pegawai yang terkena hukuman disiplin berupa teguran tertulis, dilakukan pemotongan TKD TPP sebesar 20% selama 2 bulan. Tapi ada 2 pegawai yang pada bulan keduanya menerima TKD atau TPP penuh, sehingga terjadi kelebihan pembayaran TKD atau TPP senilai 3,9 juta rupiah. Semua masalah di atas menyebabkan kelebihan pembayaran gaji dan TKD TPP senilai 862,7 juta rupiah atas 103 orang pegawai dari 19 OPD. Ternyata bukan hanya itu saja, masih ada kasus kelebihan bayar lainnya. Makin pusing kan? BPK juga menemukan adanya kelebihan pembayaran atas 2 pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALD pada Sudin SDA Kabupaten Kepulauan Seribu senilai 1,59 miliar rupiah. Masih ada lagi ternyata. BPK juga menemukan adanya pemborosan atas pengadaan rapid test COVID-19 pada pos belanja tidak terduga atau BTT Pemprov DKI Jakarta senilai 1,19 miliar rupiah. Untuk sementara, hanya ini yang saya temukan di media. Mungkin ke depan akan ada temuan-temuan kelebihan bayar lainnya. Who knows? Mengingat Pemprov DKI era Anies kurang atau mungkin sangat tidak transparan sama sekali, pemborosan berkali-kali terjadi. Proyek yang tak ada manfaatnya dikerjakan dengan anggaran di luar nalar. Kalau sudah begini, apa yang bisa dilakukan? Kalau melihat yang kemarin-kemarin, tenang saja, paling hanya kembalikan doang. KPK masih belum melakukan apa-apa terkait ini. Bahkan kasus kelebihan bayar sebelumnya juga tidak ditindaklanjuti. Pemprov DKI hanya mengatakan pengembalian akan dilakukan dan masalah seolah beres begitu saja. Sungguh enak sekali kan? Kelebihan bayar, bahasa yang sangat santun sekali. Padahal itu uang rakyat, jumlahnya miliaran dan bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih penting. Katanya, kalau saya tidak salah dengar ada smart system. Smart apanya? Kecolongan berkali-kali, entah karena tidak becus atau mungkin ada kesengajaan. Kecerobohan ini mungkin belum akan berakhir di sini. Jika ditelusuri lebih mendalam, mungkin ada banyak lagi. Ini menunjukkan Pemprov DKI tidak becus mengelola anggaran atau apapun yang berkaitan dengan keuangan. Dan yang terpenting, percuma punya TGUPP yang jumlahnya banyak, gaji fantastis. Percuma ada ketua bidang pencegahan korupsi yang lagaknya sok hebat, tapi kenyataannya kinerja nol besar. Mantan pimpinan KPK tapi tidak bisa deteksi kecolongan, hanya pintar deteksi keburukan orang lain dan nyinyir terus. Menurut Anda?